Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 3B Teknik Kimia Polnas akan menjelaskan video atau PowerPoint yang kami buat, yaitu sistem pengukuran kalibrasi. Jadi anggota kelompoknya yaitu yang pertama ada Muhammad Ali Irwan, yang kedua Denny Aris Setiawan, yang ketiga Rick Martin, yang keempat Citra Natali, dan kelima Alvina Damayanti. Pada sistem kalibrasi ini kita akan pelajari pengertian dan tujuan. Yang kedua ada prinsip dasar kalibrasi. Yang ketiga ada persyaratan kalibrasi. Yang keempat ada prosedur. Yang kelima adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Dan yang keenam adalah contoh kalibrasi pada industri. Kita masuk saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian dan tujuan. Kalibrasi. Secara sederhana, kalibrasi diartikan sebagai penyetelan suatu alat. Kalibrasi adalah memastikan kebenaran nilai-nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran, atau nilai-nilai yang diabadikan pada suatu bahan ukur dengan cara membandingkan dengan nilai konvensional. Lalu kita masuk ke prinsip dasar kalibrasi. Ada 3. Yang pertama objek ukur atau unit under test, yang kedua standar ukur atau alat standar kalibrasi, yang ketiga operator atau teknisi lingkungan yang dikondisikan. Kalibrasi juga mempunyai syarat-syarat. Yang pertama ada standar acuan yang mampu telusur ke standar nasional atau internasional. Yang kedua, metode kalibrasi yang diakui secara nasional atau internasional. Yang ketiga, personel kalibrasi yang terlatih yang dibuktikan dengan sertifikasi dari laboratorium yang terakreditasi. Yang keempat, ruangan atau tempat kalibrasi yang terkondisi seperti suhunya, kelembapannya, tekanan udara, aliran udara, dan kedap getarannya. Lalu ada alat yang dikalibrasi dalam keadaan berfungsi baik atau tidak rusak. Jadi kalau mau kita pakai kalibrasi itu harus memiliki fungsi alat yang baik dan tidak boleh sama sekali rusak. Lalu ada sistem manajemen kualitas yang sesuai dengan ISO 9000 dan ISO 17025. Berikut adalah prosedur kalibrasi. Yang pertama ada identifikasi alat yang dikalibrasi. Yang kedua, membuat jadwal kalibrasi. Yang ketiga, menyiapkan alat atau bahan. Yang keempat, melakukan kalibrasi. Yang kelima, membuat laporan kalibrasi. Yang keenam, evaluasi hasil kalibrasi. Lalu yang ketujuh ada sesuai standar. Apabila sesuai standar maka dicatat. Apabila tidak, melakukan evaluasi data, dampak dari penyimpangan alat, membuat laporan kerusakan atau prosedur perbaikan alat. Lalu hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan? Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama, ketentuan pokoknya. Yang kedua, istilah. Yang ketiga, sumber pengaruh kalibrasi. Yang keempat, hasil kalibrasi. Ketentuan pokok kalibrasi. Yang pertama ada sifat umum alat ukur. Alat ukur merupakan alat yang dibuat manusia sehingga ketidaksempurnaan adalah ciri utama. Ketidaksempurnaan dapat diketahui melalui istilah rantai kalibrasi. Berikut adalah istilah rantai kalibrasi. Yang pertama adalah kepekaannya, kedua histeresisnya, yang ketiga keterbacaannya, yang keempat yang keempat adalah kestabilan, yang kelima pengembangan, yang keenam pergeseran, yang ketujuh kepasifan. Lalu ada selang kalibrasi. Pertanyaan yang sering muncul dalam program kalibrasi adalah tentang frekuensi kalibrasi. Alat yang sering digunakan tentu cenderung lebih dikalibrasi daripada alat yang jarang digunakan, tetapi hal ini tidak berlaku untuk instrumen berbasis elektronik, karena jarangnya digunakan justru akan merusak. Karena itu alat harus dipanaskan setiap hari selama waktu tertentu. Secara umum, selang kalibrasi ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama kemantapan alat ukur atau bahan ukur, yang kedua rekomendasi pabrik, yang ketiga kecenderungan data rekaman kalibrasi sebelumnya, yang keempat data rekaman perawatan dan perbaikan, dan yang kelima adalah lingkupnya. Lalu ada kecenderungan keausan,
hasil pengecekan silang dengan peralatan ukur lainnya, kondisi lingkungan, akurasi pengukuran yang diinginkan. Istilah dalam kalibrasi. Dalam kalibrasi dikenal istilah-istilah. Yang pertama ada akurasi, ada reliability, yang ketiga adalah presisi, yang keempat reactability, ada resolusi, ya itu saja. Lalu ada sumber pengaruh kalibrasi. Sumber pengaruh kalibrasi yang pertama adalah prosedurnya, yang kedua adalah kalibratornya, yang ketiga ada tenaga pengkalibrasinya, yang keempat adalah periode yang digunakan dalam kalibrasi, yang kelima lingkungan, yang keenam alat yang dikalibrasi. Hasil kalibrasi. Yang pertama adalah nilai objek ukur, yang kedua nilai koreksi, yang ketiga nilai ketidakpastian, yang keempat sifat metrologi. Contoh penerapan kalibrasi dalam industri. Ya, kita masuk ya ke dalam contohnya. Yang pertama ada ini ya contohnya. Terdapat sebuah pressure transmitter pneumatik dengan range 50-100 PSIG. Output transmitter ini akan dikalibrasi 3-15 PSIG. Kalibrasi itu akan dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, kalibrasi selalu dimulai dari titik zero. Zero transmitter ini adalah 50 PSIG. Pada input 50 PSIG, output harus 3 PSIG. Bila output ternyata tidak 3 PSIG, maka bagian zero adjustment harus disetel agar didapatkan output 3 PSIG. Kedua adalah titik maksimum. Kemudian disimulasi dengan memberikan tekanan sebesar 100 PSIG. Bila output tidak 15 PSIG, bagian span adjustment harus disetel agar didapatkan output 15 PSIG. Yang ketiga ada pada beberapa transmitter, penyetelan span akan berpengaruh pada penyetelan zero, atau sebaliknya, penyetelan zero akan berpengaruh pada penyetelan span. Bila mana hal itu terjadi, dikatakan bahwa terjadi interaksi atau interaction antara zero dan span. Jika demikian halnya, ulangilah langkah 1 dan 2 sampai didapatkan output zero dan span yang tepat. Yang keempat, setelah kalibrasi zero dan span didapat, perlu dilakukan pengujian linearitas. Hal itu dilakukan dengan memberikan 25%, 50%, hingga 70%. Bila penyimpangan linearitas masih dalam batas toleransi, kalibrasi transmitter sudah bisa dianggap selesai. Namun bila penyimpangan cukup besar, perlu diadakan penyetelan linearitas. Kelima, repotnya tidak semua instrumen mempunyai fasilitas penyetelan. Kalau fasilitas penyetelan linear tersedia, penyetelan dapat dilakukan dengan menyetel bagian linearitas seperti yang selalu diterangkan di dalam instruction manual instrumen. Akan tetapi, kalau penyetelan linearitas tidak tersedia, kalibrasi perlu dicuri dengan sedikit menggeser titik zero dan span agar titik yang lain juga masuk ke batas toleransi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.